Setelah tadi kita mengulas yang namanya unit link, kita akan mengulas yang namanya tradisional. Gimana sih asuransi tradisional ini? Asuransi tradisional adalah kamu tinggal membayar yang namanya cost of insurance-nya aja. Nah, makanya seringkali asuransi tradisional ini kedengarannya murah. Kalau misalkan usiamu ya muda. Tapi kalau usiamu sudah tua, maka kan kelihatannya mahal banget. Tapi memang itu kenyataannya. Asuransi tradisional dia adalah single. Atau namanya ya stand alone. Jadi berdiri sendirian. Tidak ada dampingannya siapa-siapa. Gak ada investasi di kanan dan kirinya. Sendirian, stand alone. Nah maka dari itu cocoknya ya kan. Loh Sel, aku cocoknya apa ya? Aku enaknya unit link atau tradisional. Nih, saya akan memberitahu jelek dan bagusnya dulu. Sama ya seperti aku bilang tadi, kalau enaknya di asuransi unit link, kamu bisa yang namanya cuti premi. Kamu bisa libur dulu. Jadi kamu bisa tuh nggak bayar. Tapi ya pasti nilai investasimu di sini itu akan tergerus, ya kan? Dan ya jangan harap kamu ketika mau tarik nilai tunainya dia, nah kok lebih sedikit, gitu kan? Itu pertama bagusnya. Jadi kamu bisa cuti premi. Kamu bisa mengurangi yang namanya bebanmu dulu. Tapi kalau misalkan bagusnya asuransi tradisional ini apa? Dia akan murah banget, gitu. Dia asuransinya pasti akan beda jauh kalau misalkan kamu beli unit link di level yang sama. Let's say kamu 40 tahun, 40 tahun unit link dan 40 tahun stand alone, pasti akan lebih murah stand alone dulu. Kalau misalkan di perusahaan asuransi yang sama ya. Kita nggak akan ngomong beda-beda asuransi dulu nih sekarang. Jadi itu, kedengarannya akan lebih murah. Tapi memang kalau misalkan buat orang-orang yang saya bisa bilang adalah menengah ke atas, kamu cocoknya adalah asuransi yang stand alone ini. Karena asuransi yang stand alone, dia akan mengcover kamu atau akan melindungi kamu. Gede banget. Gede banget. Contohnya yang aku pakai sekarang deh. Itu dia covernya gede banget. Dan juga kalau misalkan di asuransi yang unit link, apakah coverannya gede? Jawabannya adalah gede juga. Nah, kita bisa banding-bandingin terus tuh. Jeleknya apa? Jeleknya adalah kalau asuransi unit link, ya kan? Kamu harus terus bayar. Asuransi tradisional, kamu juga harus terbayar. Jeleknya adalah di asuransi unit link, mungkin kedengarannya di awal itu mahal. Itu jeleknya. Jadi dia di awal mahal banget. Kalau di asuransi tradisional kebalikannya, di akhir dia mahal banget. Nah, cocoknya seperti apa? Cocoknya adalah kamu harus konsultasi nih sama financial consultantmu, sama konsultan keuanganmu lah, atau misalkan sama agenmu. Kamu konsultasi, kira-kira aku cocoknya gimana? Kalau misalkan aku sudah punya asuransi unit link yang kesehatan, apakah aku perlu stand alone yang kesehatan? Ya, jawabannya adalah nggak usah, cukup itu aja. Tapi kalau misalkan kamu punya stand alone yang kesehatan, apakah kamu harus beli unit link untuk yang jiwa saja? Bisa jawabannya. Jadi dasarnya unit link itu adalah betul asuransi jiwa. Jadi jangan pernah disamakan, oh unit link ini adalah asuransi kesehatan. Ya unit link ya unit link, dia tuh asuransi jiwa basicnya. Ridersnya atau tambahannya yang nyantol di dia itu asuransi kesehatan. Nah, sekarang ya kan yang harus kita lakukan apa? Kira-kira cocoknya gimana sih? Cocoknya adalah kalau unit link ini cocok buat kamu yang bebannya banyak, ya kan, tanggungannya juga banyak. Nah, untuk kadang kamu bisa cuti dulu, kamu bisa libur dulu. Nah, itu kamu bisa fleksibel banget sama yang namanya asuransi unit link ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir dengan yang namanya lapse. Lapse itu apa? Asuransimu expire. Tapi kalau tradisional, kamu mudah sekali untuk yang namanya lapse. Kalau misalkan kamu nggak bisa bayar di tanggal jatuh tempo, ya nanti ada yang namanya grace period atau ya grace period. Kamu tahu kan grace period? Nanti setelah grace period itu habis, maka polismu akan lapse. Tapi kalau misalkan di unit link kamu bisa dapat grace period dulu, kamu bisa tambahin gelas investasinya ya kan untuk menutupi juga membayar yang sama, udah. Nanti bisa dikurangi pelan-pelan. Jadi itu kira-kira kamu cocok unit link atau tradisional itu akan kembali ke kamu sendiri dan bagaimana financial plannermu ngomong tentang kamu, tentang kesehatan keuanganmu. Nah, sampai di situ dulu teman-teman mengenai unit link dan juga tradisional. Buat kamu yang bertanya, kira-kira aku cocoknya BPJS, asuransi kantor, atau asuransi kesehatan? Saya akan bahas di segmen yang kedua setelah ini. Terima kasih.